Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Royal Fish. Oke teman-teman, di video kali ini saya pengen sedikit membahas tentang permentalan lagi nih teman-teman. Jadi mungkin kemarin itu saya sempat ada yang kelupaan lah untuk tips atau cara menaikkan mental ikan cana gitu. Nah, cara ini tuh bisa dibilang cukup penting ya teman-teman, karena untuk beberapa keepers ya, atau mungkin terutama para pemula gitu ya, termasuk saya juga dulu waktu awal-awal tuh nggak merhatiin ini gitu teman-teman. Nah, ini tuh jadi pengaruh dari penyimpanan atau posisi tank itu ada di mana, itu sangat-sangat berpengaruh kepada mental si ikan gitu teman-teman. Jadi maksudnya gimana bang, misalkan ya, jadi kayak misalkan di sini kan saya ada beberapa tank ya, kayak misalkan yang si Stewarty ini sekarang kelihatan ada di bawah gitu kan ya. Nah ini tuh sangat-sangat berpengaruh teman-teman ya untuk kesehatan mental si ikan, kesehatan mental ya pokoknya mau untuk mental si ikan lah gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian simpan di posisi di bawah kayak gini, itu tuh sangat-sangat berpengaruh lah, entah jadi barbar, entah jadi jelek, nanti bakal kita bahas. Cuman sebelum ke videonya, alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe-nya biar saya makin semangat lagi dalam mengembangkan channel ini. Oke? Jadi langsung aja kita lihat ke beberapa ikan yang saya rawat. Nah, kebetulan ada contoh di belakang ini tuh beberapa ekor cana andrau sama auranti nih. Jadi langsung aja kita lihat kondisi ikannya sekarang kayak gimana ya. Nah oke teman-teman, di depan kita sekarang udah ada barisan bocil-bocil andrau. Untuk mentalnya itu sekarang belum terlalu agresif ya untuk sebagian yang di atas ini. Cuman ada beberapa yang udah mulai mau flaring kaca dan juga flaring lawan gitu ya teman-teman. Jadi apa sih pengaruhnya gitu ya posisi penyimpanan tank untuk mental si ikan? Jadi gini teman-teman ya, berdasarkan apa yang saya alami. Nah di sini saya ada 2 ekor cana auranti kan ya. Jadi dulu itu si auranti ini tuh saya simpan di bawah sini nih, dan si andrau ini 2 ekor ada di atas ya. Nah kenapa gitu ya? Alasan saya pindahin dia ke atas. Waktu itu tuh untuk si auranti yang 1 ekor ini kan mentalnya emang udah barbar ya. Sekarang pun udah lumayan naik lagi tuh, udah mau flaring kanan. Tuh. Nah, dulu atau kemarin gitu ya, waktu awal-awal kita pisah si auranti ini, karena asalnya di kompeng sama yang di sebelahnya ini, 2 ekor ini tuh waktu awal saya pisah, nggak lama dari situ, mungkin 1 hari apa 2 hari mentalnya udah langsung naik teman-teman waktu kita simpan posisi di bawah. Nah cuman setelah 1 minggu mungkin ya kurang lebih, atau nggak tahu 2 minggu lah waktu itu, setelah kita simpan dia di bawah, mentalnya itu jadi drop, jadi ngedon. Jadi kayak dia nih suka kadang melewat, tapi dia udah agak mendingan nih sekarang, udah mau interaksi sama tangan, nggak terlalu ngedon lah ya. Lepas cut aja dulu. Untuk mental udah lumayan barbar ya teman-teman untuk mental lawannya. Cuman untuk mental tangan emang masih belum terlalu stabil gitu ya. Nah jadi waktu kemarin saya simpan di bawah, mentalnya itu sempat ngedon nih teman-teman. Nah saya tuh berpikir gitu ya, padahal dulu udah sempat ngalamin juga waktu ngerawat si Stewarty gitu kan. Nah kenapa sih si ikan malah jadi ngedon gini? Saya tuh penasaran gitu ya, kita coba pindahin. Dan ternyata emang berpengaruh gitu teman-teman ya. Karena waktu itu saya pernah ngalamin di si Stewarty yang ini nih, si Stewarty bocil ini, yang sekarang udah nggak bocil lagi sih sebenarnya ya. Jadi dia itu waktu dulu saya simpen di bawah sini di lantai gitu ya, tanpa pakai rak gitu teman-teman. Nah, untuk mentalnya waktu itu emang agak sulit. Nah tapi di sini perlu kalian ketahui gitu ya teman-teman, ini tuh untuk beberapa ikan aja ya, terutama ikan-ikan baru atau ikan-ikan yang mentalnya masih labil lah bisa dibilang ya. Jadi untuk posisi di bawah itu mungkin karena si ikan takut, nggak tahu gimana gitu ya teman-teman, kan posisi di bawah nih, kita misalkan pagi-pagi nyapu gitu ya atau ngepel, kan si ikan kaget langsung ngedon lagi. Nah mungkin waktu itu si auranti ini tuh kayak gitu teman-teman, waktu kita simpan di bawah, dan pada saat itu ngedon. Alhamdulillah setelah saya pindahin ke atas, untuk mentalnya itu mulai bangkit lagi lah, jadi dikasih tangan, dikasih kaca tuh dia mau flaring lagi nih. Mana ya kacanya nih?
kita coba lihat. Nah, waktu dia di bawah ya, setelah 1 minggu saya pisahin, dia tuh mentalnya ngedown. Si dorsal itu malah ngelipat waktu kita kasih kaca. Nah sekarang kan udah enggak tuh. Si ini pun juga sama. Tapi kalau nggak salah kalau si ini masih agak bodoh ya untuk mentalnya tuh, nggak terlalu barbar kayak yang di kanan. Nah jadi waktu itu saya sempat kaget juga, aduh kenapa nih ikan tiba-tiba mentalnya ngedown. Saya coba pikir-pikir lagi, oh mungkin gara-gara tank ada di bawah. Saya coba naik ke atas dan alhamdulillah si ikan kembali normal lagi ya untuk mentalnya. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru beli ikan cana, usahain untuk posisi tank jangan disimpan di bawah kayak gini. Kenapa? Karena itu bisa bikin si ikan itu kaget atau segala macamnya. Kayak mungkin tadi waktu saya opening kan saya duduk di sini ya, daerah sini. Itu kan si ikan otomatis ngelihat benda yang besar lah ibaratnya ya. Biasanya jadi kaget. Nah jadi mungkin buat teman-teman, ini tuh salah satu tips atau cara biar ikan kalian itu lebih mudah aktif waktu kalian mau ngerawat mentalnya gitu teman-teman ya. Karena kan ada kadang orang-orang tuh yang apa ya, kenapa ikan saya masih mager aja gitu ya, udah 1 minggu, udah 2 minggu belum mau pelaring tangan, belum mau di pelaring lawan gitu ya, atau pelaring kaca. Nah itu tuh bisa jadi salah satu penyebabnya. Jadi kalian harus perhatiin untuk posisi tanknya. Nah tapi nih ada tapinya, itu untuk bisa dibilang ikan-ikan yang labil gitu ya teman-teman. Beda halnya dengan ikan-ikan yang mentalnya itu udah ngunci gitu ya, atau udah stabil. Kayak misalkan taruh di sini si maru ini nih, si Marsa ya, atau cana maru Riau kesayangan saya nih. Dia disimpan di bawah, tapi mentalnya meskipun nggak terlalu barbar ya, nggak kayak yang si Marbun ini, tapi dia udah stabil gitu ya teman-teman. Jadi disimpan di bawah pun dia cuek-cuek aja. Sama halnya kayak si ini nih, aduh bentar ini ada kucing saya gitu. Sama halnya si bocil Stewarti ini, mau di bawah pun karena mentalnya udah stabil, dia cuek aja gitu, mau digedor gimana juga tuh ke depan lagi tuh, mengap-ngap lagi. Si Kinton pun sama, meskipun di bawah. Dan juga perlu kalian ketahui tuh, di samping sini tuh pintu ya teman-teman, pintu masuk saya kalau dari luar masuk ke kamar gitu ya. Nah jadi sebenarnya cara ini tuh bisa dibilang kayak gini teman-teman ya. Kalau misalkan ikan kalian belum stabil, kalian simpen di tempat yang sekiranya jarang apa ya, kalau bahasa Sunda mah kagurudug gitunya. Jadi jarang kelewatin gitu ya, cuman tempat kalian nongkrong diem gitu kan, jarang ke gerasak gerusuk lah untuk si tanknya gitu. Biar si ikan adaptasi dulu dengan tenang gitu ya, jangan biar si ikan nggak kagetan gitu. Nah setelah mentalnya dirasa cukup stabil, kalian bisa pindahin ke bawah gini pun nggak jadi masalah. Malah kalau menurut saya, di saat si ikan sudah stabil ya mentalnya, disimpan di posisi bawah gini bikin si ikan itu semakin barbar teman-teman. Itu juga alasan kenapa saya pindahin si Marsa jadi di bawah. Kenapa lebih memilih si Marsa di bawah, karena kan si Marsa ini tuh untuk mentalnya belum terlalu barbar ya. Sekarang lagi saya coba progres untuk naikin mentalnya. Beda sama kayak si Marbun nih, cuman maaf nih kacanya berkerak ini ya, gara-gara kualitas air nih di rumah saya kayaknya agak jelek. Nah untuk si Marbun ini kan mentalnya udah lumayan barbar ya, boleh bisa dibilang udah mau mengap-mengap, kita gedor-gedor juga. Cuman karena kacanya ini agak tipis, saya rada takut untuk gedor-gedornya nih, udah cuek. Nah itu pun sama halnya kayak si Auranti dan Anrau yang ada di bawah sini. Kenapa saya pindahin si Anrau ada di bawah sini? Nah jadi untuk si Anrau yang satu ini tuh udah lumayan stabil untuk mentalnya ya. Bentar ini kucing saya ngapain lagi? Apa tuh Meng, kamu gak mau diam dulu atuh saya. Nah beda halnya lagi, jadi lupa lagi saya ngomong apa. Kucing nih gak mau diatur. Nah jadi untuk si Anrau ini kebetulan untuk mentalnya itu udah lumayan stabil nih untuk yang satu ini. Makanya kemarin itu saya pikir mentalnya kan udah enak sih ini mah, ya udahlah kita coba turunin dulu aja ke bawah biar mentalnya semakin barbar lagi gitu kan ya. Nah alhamdulillah untuk sekarang pun
mental tidak usah ditanya lagi nih, kita kasih kaca ya. Maaf teman-teman ya, tadi ada iklan dulu sebentar. Nah, jadi dia ini mentalnya udah lumayan aktif tuh ya, udah lumayan stabil, dikasih tangan pun dia udah mau flaring. Makanya saya pindahin ke bawah biar mentalnya itu semakin barbar lagi. Jadi kalau misalkan si ikan udah stabil dengan posisi posisi tank di bawah gini, yang ke ibaratnya kalau kita sapu-sapu kan, kalau lagi nyapu gesruk gitu ya, atau lagi ngepel gitu kan, benda gede lewat, itu bikin si ikan juga makin terbiasa kalau udah stabil. Cuman kalau belum stabil nanti jatuhnya kayak gini nih teman-teman. Mana ya ikannya? Nggak ada, hilang tuh di atas, dia malah mojok tuh. Jadi takutan gitu. Makanya saya saranin buat kalian yang punya ikan yang mentalnya belum stabil, jangan dulu disimpan di bawah gitu ya. Usahakan posisi tanknya itu tuh yang jarang keganggu, jarang kegeradak geruduk gitu ya teman-teman. Karena kan untuk si ikan jadi mudah kaget gitu kalau misalkan sering ke geradak geruduk gitu ya, atau ke goyang-goyang atau gimana lah gitu ya, sering kelewatin orang. Makanya usahakan penyimpanan tanknya disimpan dulu di tempat yang ibaratnya pojokan-pojokan, entah itu di pojokan kamar atau pojokan ruang tamu gitu kan ya, tempat kalian nongkrong yang jarang dilewatin sama orang-orang gitu. Apalagi misalkan kayak saya di sini kan, pintu di sini nih teman-teman ya tuh. Kalau saya buka pintu itu kadang kalau si ikan mentalnya jelek langsung bisa dibilang gerasak lusuk ke puguh lah gitu ya teman-teman. Nah, jadi itu mungkin salah satu tips yang bisa kalian coba terapin ya untuk melatih atau pada saat melatih mental ikan cana. Terutama di sini cana-cana dwarf ya, atau cana andrau, stewarti, dan juga auranti gitu. Beda kayak simaru nih. Kalau simaru kayaknya emang nggak terlalu berpengaruh dengan posisi tank. Karena selama saya rawat dia disimpan di bawah, di atas tetap aja sama-sama aja. Cuman kalau untuk maru di bawah itu bisa bikin si ikan lebih sangar lagi. Jadi meskipun misalkan si maru ini ya taruhlah di size 15 cm, kalian simpan di bawah itu udah nggak terlalu berpengaruh. Kecuali kalau misalkan kalian rawat dari size di bawah 10 cm, misalkan 8 cm. Kayak kemarin saya ngerawat si Marta nih, cuman maaf tanknya kotor ya. Kemarin waktu saya ngerawat si Marta kan saya dari size 8 cm, itu tuh saya simpan di atas karena biar si ikan mentalnya nggak terlalu ngedon lah ibaratnya, biar dia nyaman dulu. Nah, jadi kurang lebih kayak gitulah ya pengaruh posisi tank untuk mental ikan cana kalian teman-teman. Jadi perlu diperhatikan juga untuk kalian yang lagi nge-treatment mental atau menaikkan mental ikan cana ya, untuk posisi tank itu sangat-sangat berpengaruh. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi kurang lebih kayak gitulah ya untuk pengaruh posisi tank untuk kesehatan atau untuk saat kalian treatment mental ikan. Gimana sih? Ya pokoknya mah jadi kurang lebih kayak gitulah ya untuk pengaruh dari posisi tank untuk mental si ikan cana gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin baru baru dapat ikan gitu ya yang bagus, yang enak gitu ya, bahanan-bahanan enak, terus mentalnya belum ada, dan kalian misalkan masih sering bertanya-tanya kenapa sih mentalnya kok susah banget, terus misalkan malah mojok, malah mager gitu, digoda-goda sama pakan, terus dibuka sekat dia nggak mau. Nah, kalian harus perhatiin juga untuk posisi tanknya gitu ya, biar si ikan itu bisa beradaptasi dengan tenang gitu teman-teman ya. Karena kan kalau misalkan si ikannya baru datang, baru nyemplung, terus posisi tanknya itu di bawah, setiap hari ibaratnya kalian lewat, kalian bolak-balik gitu, masuk segala macam, itu bisa mengganggu ketenangan si ikan saat beradaptasi. Nah, jadi itu tuh sangat-sangat berpengaruh ke mental si ikan gitu ya. Karena kan jangankan untuk naik mental, adaptasi aja dia gagal gitu karena sering kelewatin atau ke bahasa Sunda maka burudug gitu ya teman-teman. Jadi boro-boro mah naik mental gitu teman-teman, adaptasi juga saya susah nih gitu kata si ikan gitu. Makanya saya sendiri mencoba bereksperimen lah ibaratnya ya teman-teman. Kemarin kayak si auranti ini, tadinya saya pengen tahu nih si auranti kalau kita simpan di bawah kira-kira mentalnya kayak gimana, dan ternyata alhamdulillah ngedon teman-teman ya. Jadi saya naikin, pindahin ke bagian yang tengah ya untuk si auranti bocil ini, dan alhamdulillah untuk sekarang si auranti ini setelah saya pindahin mentalnya itu mulai kembali normal lagi. Karena ya mungkin dia pada saat adaptasi, terus misalkan melihat benda-benda besar juga udah jarang gitu ya teman-teman. Karena kebetulan saya sendiri di sebelah sini itu tempat saya tidur ya teman-teman, jadi ada kasur,
Nah pada saat misalkan kasur udah saya amparin gitu ya teman-teman, atau saya mau tidur, saya tuh suka duduk dulu di samping di sebelah sinilah, ngadep ke tank. Dengan posisi kayak gitu mungkin si ikan pun bisa dibilang kaget lah ngelihat sesuatu yang besar di luar tanknya. Kurang lebih kayak saya duduk kayak gini aja tuh bisa mengganggu ke mental si ikan lah bisa dibilang gitu. Jadi kenapa saya bilang untuk pengaruh posisi tank ini sangat penting untuk menaikkan mental si ikan gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih kayak gitu, dan mungkin ini juga sekedar pandangan saya pribadi lah atau pendapat saya pribadi selama ngerawat ikan-ikan yang ada di sini. Jadi mungkin kalau misalkan kalian punya sudut pandang sendiri atau punya pemikiran sendiri, bolehlah di share di kolom komentar gitu. Dan juga ya mungkin cukup sampai di sini aja gitu ya untuk video kali ini. Jadi jangan lupa untuk ditekan tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari saya terkait perkembangan ikan-ikan yang saya rawat, dan juga tips and trik, eksperimen, treatment, tutorial, dan ya segala macamnya yang bakal saya bahas di channel ini. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.